Mbak Titin. Pagi Bu, Gimana nih perasaannya? baik Bu, senang Ya, bahagia setelahnya. Ini sesuai dengan tujuan kita pendampingan kali ini ya, mengenai pembelajaran yang ada di kelas. Tadi saya juga sudah masuk di kelasnya Mbak Titin, memperhatikan bagaimana Mbak Titin membangun hubungan dan kenyamanan anak-anak sebagai guru dan kepada siswanya, sehingga mereka bisa menjadi interaktif. Dan yang saya senangi adalah kejujuran mereka dan ketulusan mereka ketika mereka belajar dengan Mbak Titin. Jadi nampak sekali keingintahuan mereka tentang satu materi, kemudian bagaimana mereka bisa mengungkapkan pendapat mereka. Dan yang pasti saya melihat adanya pembelajaran berdiferensiasi dan juga PSE yang sudah diterapkan di kelas. Nah ini dia. Kemudian ada beberapa hal yang juga saya amati yang terbangunkan. Disiplin positif itu sudah terlihat, itu dimulai dari awal ketika masuk adanya berdoa, kemudian menyanyikan Indonesia Raya, kemudian mereka juga sudah menghadapi Mars untuk terus gitu ya. Itu bagus sekali. Saya melihat ruangan kelas juga bersih, rapi, anak-anak juga berpakaian yang rapi, dan saya merasa bahwa disiplin positif yang sudah yang di kelas Mbak Titin itu sudah sangat baik. Ketika pembelajaran, Mbak Titin juga sudah bisa menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas, kemudian memberitahukan agenda-agenda apa yang harus mereka lalui, kemudian memberikan instruksi jelas ketika RKPD ya, itu juga membantu anak-anak untuk memahami apa yang mereka harus lakukan. Itu saya juga sangat baik. Hal yang menarik lainnya, ternyata Mbak Titin juga menyediakan memanfaatkan aset yang ada di sekolah, outdoor. Mereka belajar outdoor, mereka memilih untuk belajar di luar, tapi mereka tetap bertanggung jawab, tidak terlepas dari role mereka untuk interaksi. Itu hal-hal yang sangat menarik menurut saya. Mungkin dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh Mbak Titin yang sudah sangat baik tadi, apa nih yang disampaikan ke saya, refleksi, mungkin Mbak Titin bisa menilai sendiri, oh ternyata dari modul pembelajaran yang saya buat ada yang kurang atau bagaimana. Silakan. Terima kasih Bu. Refleksi saya berdasarkan kalau saya sesuaikan dengan yang saya rencanakan pada modulnya. Memang perencanaan di awal itu pada saat pembukaan tadi di awal masih sesuai dengan yang perencanaan, dalam arti menanyakan kabar mereka dan seterusnya. Mereka juga merespon dengan baik dan siap tadi, dalam artian memang sudah posisi siap setelah menjalankan agenda masyarakat tadi siap. Hanya tadi yang untuk KSE-nya memang menurut saya masih kurang. Di perencanaan yang saya rencanakan itu memang kita akan coba menggunakan teknik stop dengan teknik melihat. Karena di pertemuan sebelumnya kami menggunakan teknik mendengar. Nah, jadi anak-anak mengatakan meditasi ngantuk Bu, karena hari Senin pagi kan habis waktu itu kan kami habis libur awal Ramadan, awal puasa. Nah, jadi mereka masih yang itu ngantuk Bu. Jadi mereka mintanya ice breaking. Nah, jadi tadi juga mintanya ice breaking. Yang saya rencanakan memang teknik stop atau enggak ice breaking, memang rencana di situ. Kemudian menurut saya yang harus saya refleksikan juga adalah pada saat diskusi tadi anak-anak mengikuti, namun memang masih ada yang masih ngobrol walaupun dia tidak yang mengganggu, tapi menurut saya masih ada bisnya ketika saya ke sebelah yang di pinggir kanan misalnya, yang di pinggir kiri masih ada ngobrol. Pada saat tadi saya tanya, mengatakan membicarakan LKPD-nya, mungkin dia memang masih berdiskusi apa nih kalau misalnya kelompok kita ditanya apa, mungkin seperti itu.
Belum selesai berarti iya, dia diskusinya ya. iya. Kemudian di situ saya langsung tadi mencoba mengalihkannya dengan saya bertanya ke dia. Oke, berdasarkan tadi yang disampaikan oleh temannya, bagaimana tanggapan kamu? Nah, di situ. Jadi memang yang saya rencanakan di KSE-nya yang mau saya munculkan itu adalah kemampuan dia berelasi sama sosialnya. Yang berelasinya itu adalah bagaimana dia menyampaikan pendapat dan dia juga mau menanggapi pendapat temannya. Nah, menurut saya tadi memang perlu agak ditanyakan dalam artian dia memperhatikan juga. Tergambarkan tidak tadi di kegiatan di kelas? Pada saat saya kan pengennya itu yang keterampilan sosial dan keterampilan relasi, saya maunya setiap anak itu menyampaikan tanggapan. Itu kan tadi tergambar. Memang ada sedikit yang tidak mengikuti tadi. Jadi refleksi saya memang saya mau meningkatkan ke KSE-nya. Jadi agar anak-anak juga dia merasa nyaman dan memang nyaman itu dalam artian dari segi keterampilan sosial emosionalnya itu juga memang mereka memang karena nyaman gitu, karena belajar bukan karena dia belajar mau dia, tapi memang karena suasananya nyaman sehingga KSE-nya pun muncul dengan sendirinya. Menarik itu ini. yang saya pengen refleksi. Oke, baik. Hal yang sangat menarik bahwa ada keinginan untuk menguatkan KSE di dalam pembelajaran. Untuk kedepannya strategi apa sih yang mau digunakan? Baik, untuk kedepannya saya akan saya coba lagi menggali informasi kembali karena anak-anak agak di mindfulness-nya kan mereka agak kurang mau menerima ya. Jadi saya mau menggunakan strategi bagaimana mereka pada saat berelasi atau saat bersikap sosial itu dia memang benar-benar mampu untuk menunjukkan keterampilan yang dia punya. Nah, jadi di awal dari kesadaran dirinya dulu, apa nih kekuatan yang dia punya, sehingga nanti dia fokus pada kekuatannya. Dia tidak yang misalnya pendapat dia bagus, pendapat saya kurang, jadi saya gak benar. Nah, saya pengennya strateginya itu adalah menguatkan fokus pada apa yang menjadi kelebihan dari anak ini, karena kebetulan saya wali kelas mereka yang terbantukan jadinya. Kira-kira jika strategi ini diterapkan untuk berapa kali pertemuan sehingga tujuan tadi bisa tercapai nih kira-kira? Kalau tujuannya tercapai karena ini memang sesuatu yang masih baru mau saya terapkan yang namanya, saya rasa lebih dari 3 kali agar dia memang lebih benar-benar terbiasa lebih dari 3 kali. Berarti mencari satu kebiasaan dulu sehingga strategi ini bisa agar menjadi budaya itu kan. Oke, menarik sekali. Selain KSE, apa lagi nih yang kira-kira mau dikembangkan dari yang sudah ditampilkan tadi? Yang saya ingin kembangkan juga adalah yang saya merasa masih perlu itu di bagian ininya asesmen sama umpan balik. Asesmen sama umpan balik, karena pada saat umpan balik tadi kan memang di pembelajaran saya sebelum juga tidak ada tadi, memang saya merasa umpan baliknya itu masih kurang karena biasanya 10 menit atau 5 menit sebelum istirahat. Nah, umpan baliknya paling yang nampaknya adalah ketika tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh murid pada saat mereka diskusi. Tapi yang di umpan balik yang di akhir sesi saya rasa masih perlu peningkatan. Kira-kira apa nih yang harus dilakukan oleh Mbak Titin supaya ini tidak terlupakan? Agar tidak terlupakan, saya berarti mau benar-benar menyesuaikan dengan waktu juga. Karena kan 2 jam pelajaran dalam waktu 90 menit. Nah, agar pembukaannya tidak terlalu lama, soalnya perencanaannya itu kan 20 menit, 50 menit, 20 menit. Tapi ternyata pada saat prakteknya berbeda dengan yang direncanakan. Jadi saya lebih menentukan waktu. Pada saat tadi mereka diskusi, saya lihat jam 8. tapi saya tidak juga memotong, takutnya mereka jadi ini kan
tidak dapat maknanya gitu kan. Jadi saya pikir itulah yang salah satu makanya kayak minggu lalu harusnya mereka paparkan presentasi singkat tadi harusnya di akhir kemarin. Nah, karena kejadiannya seperti yang hari ini, jadi pemaparannya hari ini, lalu untuk yang tujuan hari ini waktunya tidak maksimal, jadinya 40 menit. Jadi menentukan waktu saya. Tapi ada yang bagus yang saya sikapi tadi memang betul, Mbak Titin tidak memotong diskusi anak, itu memang betul karena kita menghargai apa yang sudah mereka lakukan. Dan saya senang sekali karena dari hasil diskusi yang dilakukan oleh anak-anak itu ternyata menghasilkan pembicaraan yang luar biasa, ide-ide mereka juga kreatif, begitu juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh mereka mengenai sumber daya energi tadi, sumber energi yang terbarukan, tak terbarukan tadi ya. Tadi siapa itu tadi, Kevin ya, kritis sekali biogas bagaimana, kemudian kalau ini masuk kenapa ada bisa seperti ini, itu luar biasa. Dan mengamati slide-nya sebentar itu ya. Iya, dia memang kritis anaknya. Oh, oke. Kemudian Mbak Titin, saya mau tanya lagi ya. Tadi kan agenda intinya adalah membuat rencana ya, apa yang akan digunakan mengenai sumber daya ini. Mereka juga diminta untuk membuat rancangan prototype. Iya. Ya, jadi ini sejenis proyek atau apa? Iya, ini sejenis proyek. Bisa ceritakan apa ya, langkah-langkah yang harus anak-anak tempuh. Iya, baik. Nah, jadi ini pertemuan tentang sumber energi ini pertemuan pertamanya di minggu lalu. Jadi yang pertama, langkah pertama yang mereka lakukan adalah kami mempersiapkan mereka untuk mereka menemukan sendiri ada permasalahan apa yang terjadi terkait dengan ketersediaan energi di Indonesia pada umumnya, kemudian kita khususkan dengan daerah masing-masing karena kan anak dari berbagai daerah juga. Jadi mereka ada yang mengatakan di daerah dekat kampung saya masih ada yang belum teraliri listrik gitu. Jadi dari permasalahan itu. Nah, setelah mereka menemukan permasalahan, mereka juga langkah berikutnya mereka menggali atau menemukan potensi apa, sumber daya alam apa yang ada di lingkungan sekitarnya yang bisa dijadikan sebagai energi alternatif. Nah, karena mereka sudah mengetahui dua hal ini, jadi harapannya anak-anak sudah menemukan ide. Nah, langkah berikutnya anak-anak menemukan ide. Oh, ternyata ada sumber daya alam yang bisa dijadikan sumber energi alternatif. Misalnya seperti Etam tadi mengatakan Sungai Kapuas Bu yang panjang, bagaimana misalnya dijadikan sebagai PLTA. Nah, dari ide ini memang kan untuk ide ini pasti kayak kemarin pada saat diskusi anak-anak ada bilang seperti ini, berarti saya harus menjadi salah satu bagian dari pemerintah Bu agar saya bisa menyelesaikan. Oke, bagus, saya bilangnya itu. Sebelum kamu bisa terjun menjadi bagian dari pemerintahan, sekarang kamu sebagai siswa apa tindakan nyata yang bisa kamu lakukan? Saya jadi peneliti saja ya Bu ya, dibilang kayak gitu. Nah, jadi mereka jadi menemukan ide, jadi meneliti. Jadi kalau misalnya mereka membuat prototipenya, meneliti apakah bisa kita buat dalam skala rancangan kecil dulu. Kalau kecilnya berhasil, otomatis kan bisa dikembangkan. Nah, jadi langkah yang berikutnya itu yang hari ini mereka mendiskusikan rencana. Mereka mau merencanakan membuat prototipe itu prototipe apa, SDA apa yang dipakai, kemudian bagaimana desainnya, bagaimana langkah kerjanya. Nah, cuman tadi yang menjadi refleksi saya juga ada satu pertanyaan dari anak. Dia mengatakan, Ibu saya masih bingung, saya masih bingung. Jadi dia jujur, saya masih bingung apa yang harus saya buat prototipenya, karena saya bingung nanti kalau saya menyampaikan ide sekarang pas di kami udah mulai kerja, kami nggak tahu mau buat apa. Nah, jadi dari kejujuran anak ini sehingga menjadi evaluasi saya, berarti pertemuan minggu depan saya masih harus memuatkan kembali bagaimana mereka merencanakan rancangan prototipe ini. Jadi memang idenya dia takutnya tuh, oh saya lihat di YouTube tuh kayak gini, tapi saya bisa nggak buat ini. Nah, keraguan itu yang
saya kuatkan atau tekankan di kami. Nah, setelah itu kemarin kami sepakatnya setelah mereka sudah membuat rancangan ini, baru kami mendampingi anak-anak langsung membuat praktek. Namun ini tidak hanya di sekolah memang, jadi mereka juga bisa melanjutkan di rumah, karena kan mereka ada libur perayaan Paskah. Kemudian pada saat nanti kelas 12 hari Selasa setelah Paskah, kelas 12 itu ada presentasi project, akhir semester berbasis projectnya, asesmen akhir projectnya. Jadi kelas 10-11 itu gantian, ada yang online, ada yang masuk. Ya, jadi kami pengen mereka memanfaatkan waktu itu, mereka nanti membuat karya, tapi tetap dalam pendampingan, tidak hanya dari kami fisika, tapi juga dari tim kimia. Nah, setelah itu, setelah sudah jadi, kami lihat kondisi di bulan Mei-nya, jika memungkinkan. Kemarin saya ada berdiskusi dengan Pak Dini. Pak Dini ini adalah guru kimia, jadi beliau menyampaikan kalau memang memungkinkan nanti kita sediakan hari produk prototipe produk anak-anak ini kita tampilkan, eksibisi ya. Minta yang lain itu untuk melihat atau kayak memamerkan gitu, tapi bukan dalam stand, memamerkan. Dan kalau memang tidak mungkin, pameran saya kalau memang tidak memungkinkan, mereka mempresentasikan prototipe mereka dengan mereka teks video. Jadi kami menilainya itu dari video tersebut. Jadi penyesuaian dengan, karena kan kita atur samanya lumayan banyak terpotong dengan hari libur yang ini banyak hari raya di sana. Nah, jadi itu sih langkah-langkahnya, dan ini merupakan memang sudah materi terakhir. Kemarin sudah pembuatan konsepnya, penghitungannya juga sudah ditutup oleh mini project ini. Menarik sekali. Dimulai dari mencari masalah, menemukan ide, membuat prototipe, lalu mendiskusikan rencana, eksekusi bahan, lalu pameran hasil karya. Bagaimana dengan penilaiannya? Nah, untuk penilaiannya kita menilai penilaian proses. Nah, penilaian prosesnya, jadi sepanjang proses kegiatan itu kita ada penilaiannya. Untuk rubrik penilaiannya itu kebetulan karena ini kan proyek kolaborasi MAP. Jadi rubrik penilaiannya itu Pak ini yang handle. Ya, jadi kita kemarin mengatakan dari rubrik penilaiannya kan kita juga tahun-tahun sebelumnya di kelas 11-12 itu kita ada proyek kolaborasi juga. Nah, jadi nanti kita bisa menggunakan rubrik penilaian yang sama. Jadi yang kita nilai bukan hasil akhir produknya, tapi bagaimana anak-anak ini berproses. Jika ada yang gagal dalam artian tidak berhasil, misalnya maksudnya ini mau membuat menyalakan lab misalnya, tapi itu gagal, bukan berarti dia harus pulang atau tidak. Dalam kurikulum mereka kan tidak ada istilah tidak tuntas ya, dalam artian intinya tidak ada istilah tidak lulus gitu lah. Jadi TP-nya tetap terpenuhi karena dia sudah berproses gitu. Nah, itu memang pertanyaan saya sudah terjawab. Bagaimana dengan anak yang tidak berhasil? Ternyata bagus sekali sudah dijawab. Mbak Titin, kita masuk ke rangkaian refleksi proses pendampingan ini ya. Seperti biasa pertanyaannya, apa yang sudah baik dari kegiatan kita, kemudian apa yang kurang, kemudian masukan buat saya seperti apa. Terima kasih Bu. Jadi untuk menurut saya yang baiknya adalah kita melaksanakannya tadi tepat waktu, dalam artian memang sesuai rencana. Dan pada saat tadi memang kan kami kegiatan pagi harinya tuh tadi doa bersama sama Indonesia Raya dan masa tertentu, tapi tidak membuat jadi tetap berjalan dengan baik. Kemudian pada saat proses tadi apa yang direncanakan itu puji Tuhan sesuai dengan modul yang saya siapkan, walaupun pada saat berjalannya memang tidak yang benar-benar bagus gitu. Kemudian untuk yang kurang baiknya ya tadi kembali lagi memang di KSE-nya belum begitu terlihat
melihat untuk nampak, jadi saya meningkatkannya itu di bagian KSP-nya. Ya, kemudian dari segi ibu sendiri, dengan kehadiran ibu itu sangat sangat membantu saya untuk merefleksikan bagaimana proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Karena kalau misalnya saya masuk kelas sendiri kan, saya juga tidak bisa menilai diri saya sendiri apa yang sudah bagus, ada yang kurang. Jadi berdasarkan tadi masukan dari ibu, apa yang ibu sampaikan, apa yang sudah baik, jadi itu menambah semangat saya. Kemudian di bagian yang masih perlu ditingkatkan itu juga membuat saya lebih mau mengeksplor diri untuk lebih apa ya, pokoknya belajar lagi Ya, lebih. karena kita belajar ya. Ya. Luar biasa sekali. Oke, mudah-mudahan seiring waktu kita semakin terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pendidikan guru penggerak ini ya Mbak Titin ya, karena memang saya melihat, saya sendiri sudah merasakan dan sampai sekarang juga terus menjalaninya, bahwa apa yang sudah kita pelajari di modul itu ketika kita terapkan di kelas hasilnya memang luar biasa. Dan satu kuncinya tekun. Jadi memang harus tekun, kemudian kita juga harus sabar. Terima kasih atas kegiatannya hari ini. Saya menikmati prosesnya semua. Saya juga menikmati apa ya, pergerakan yang terjadi di kelas maupun yang di luar kelas. Jadi saya bilang Mbak Titin luar biasa. Ini juga luar biasa. Saya juga banyak belajar dari ibu pada saat Sama-sama ya kita ya, ya. sama-sama kita ya. Oke, baiklah, saya tutup kegiatan hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sampai ibu.